saya itu bermula dari saya itu sakit ya. Jadi saya sakit itu 45 tahun Bapak Ibu ya. Dari kecil saya sudah sakit paru-paru, saya punya paru-paru flek, saya punya asma turunan, saya punya bronkitis ya. Itu dari kecil. Jadi mami bawa saya suntik setiap hari ke dokter, setiap hari ya. Terus saya juga punya sakit mah. Waktu SD saya udah mulai punya sakit mah. Ya, jadi mah saya tuh parah sekali, nggak bisa telat makan. Saya minum orange juice, saya opname seperti itu. Minum orange juice cuma seperempat, tapi saya opname. Dan waktu saya umur 15 tahun saya sekolah di Singapura, itu saya mulai sakit kepala ya. Sakit kepala saya itu sampai jerit-jerit Bapak Ibu ya, sampai teriak-teriak saking sakitnya. Nah itu sampai opname di rumah sakit di Singapura, dan itu terjadi sampai 3 rumah sakit karena terus-terusan saya kesakitan. Sampai di MRI nggak ada apa-apa. Jadi mami saya juga bingung, anak ini sakit apa? Kok di MRI nggak ada apa-apa, ya kan? Tapi kalau sakit sampai teriak-teriak seperti itu. Nah, waktu saya pulang ke Indonesia, jadi 2 hari sekali kepala saya ditusuk jarum 10. Ya, seminggu sekali ke dokter syaraf injeksi 6. Di sini 2, di sini 2, di sini 2. Seperti itu. Nah, itu berlangsung bertahun-tahun ya, bayangin ya. Terus waktu saya sudah menikah dan punya 3 anak, saya punya tumor. Ya, saya punya tumor di rahim dan harus diangkat rahim saya. Seperti itu. Untuk anak saya sudah 3. Ya, terus saya juga ada tumor lagi di kewanitaan. Dan setelah diangkat tumornya, saya disuruh cek ke Filipina. Waktu itu disuruh bos saya orang Filipina ya, suruh cek ke Filipina. Nah, itu setelah 3 minggu operasi, saya berangkat ke Filipina. Dan waktu dicek, dokternya bilang begini, ini diangkat ya, ini harus diangkat katanya tumornya. Saya sampai bingung, loh dok, 3 minggu yang lalu saya baru operasi angkat tumor. Terus kata dokternya ini sudah tumbuh. Kalau memang jenis tumor ini akan terus tumbuh. Kalau kamu tidak mau diangkat sekarang, maka 2 bulan sekali kamu harus angkat. Seperti itu. Saya bilang, loh dok, kalau misalnya tumbuh terus untuk apa diangkat? Ya, pelihara aja, saya bilang gitu. Jadi penyakit saya itu banyak dan saya punya gejala gagal jantung. Jadi kalau di total ya, penyakit paru-paru saya itu 45 tahun, penyakit sakit kepala saya 33 tahun Bapak Ibu. Karena mulainya dari umur 15 sakit kepala saya. Nah, saya sudah berobat ke 3 negara, Singapura 3 rumah sakit, ke Filipina, ke Australia ya. Tapi tidak sembuh, bahkan di Australia saya hampir mati. Karena paru-paru saya kempes ya. Jadi waktu saya nggak bisa nafas, dibawa ke rumah sakit, dokter bilang ini kalau telat 1 jam anak ini mati. Karena paru-parunya kempes, seperti itu. Jadi saya tuh sudah pasrah Bapak Ibu. Jadi saya kerjanya tiap tahun tuh bikin surat wasiat. Karena saya nggak tahu mati saya kapan gitu loh. Tapi saya siapkan dulu surat wasiat ya. Jadi saya udah berobat kemanapun, ke 3 negara, dari profesor. Di Indonesia juga saya datangin profesor, alternatif. Terus produk-produk kesehatan yang dijual itu semua saya beli. Apapun yang ditawarin saya juga saya beli. Tapi saya tidak sembuh Bapak Ibu. Ya. Sampai suatu hari ketemu produk BioGreen, itu saya sudah tidak ada rasa percaya 1% pun. Saya tidak percaya. Waktu ditawarin produk BioGreen, saya beli karena sungkan, ya, bukan karena percaya. Karena dia nolongin saya waktu saya teriak-teriak di toko saya, dia bawa ke rumah sakit. Jadi ya udah saya sungkan karena dia udah baik sama saya beli. Oke. Tapi begitu saya beli, saya taruh di toko, tidak saya sentuh Bapak Ibu. Ya, karena saya tidak percaya, ya. Ingat kembali ya kata-kata saya tidak percaya. Nah, sampai saya lupa, karena udah saya taruh di toko, saya simpan di lemari dan saya lupa. Suatu hari pegawai saya bongkar-bongkar, dia nemuin produk Apple, dia tanya, Ci ini produk punya Cici atau mau dijual atau mau dikasih orang, katanya gitu. Terus saya bilang, oh ya lupa, saya bilang, apa saya kembaliin aja deh gitu. Terus pegawai saya itu udah 1 bulan lebih ya Bapak Ibu. Terus pegawai saya bilang gini, Ci udah 1 bulan lebih nggak enak kalau dikembalikan, minum aja ya. Jadi saya untung tidak berkeras hati, padahal yang nyuruh minum itu pegawai saya, dan saya minum. Ya, dan minum itu tidak berharap sembuh Bapak Ibu. Minum hanya untuk menghabiskan supaya tidak mubazir. Ya, tidak ada 1% atau 0,0001 pun tidak ada rasa percaya. Ya, nah berapa minggu kemudian, kan tiap hari kan saya harus sakit kepala, pasti sakit kepala. Nggak mungkin nggak. Saya berdoa sama Tuhan untuk minta 1 hari tidak sakit kepala. Ya, hanya minta 1 hari. Saya tidak minta kesembuhan Bapak Ibu. Karena saya rasa nggak mungkin sembuh gitu ya. Kayaknya udah capek saya. Jadi saya cuma minta, Tuhan saya pengen ngerasain 1 hari tidak sakit kepala gitu loh. Ya, tapi belum pernah terkabul. Nah, suatu hari saya bangun itu jam 9 Bapak Ibu. Biasanya saya jam 3 kebangun untuk minum obat. Kalau saya tidak minum obat untuk sakit kepala, jam 4 saya udah jungkir balik. Terlalu sakit dan saya harus dibawa ke rumah sakit langsung disuntik seperti itu ya. Jadi saya kaget kok saya bangun jam 9 gitu loh. Saya tuh sampai mikir loh, aku nih nggak kebangun sakit kepala atau apa. Terus saya tunggu apa sakit kepala aku kok belum datang ya. Saya tunggu sampai siang belum sakit kepala. Saya tunggu sampai malam. Saya pikir mungkin hari ini malam datangnya. Karena terus-terusan ya tiap berapa jam ya. Jadi saya 12 Paramex sehari, saya minum Bodrek migran juga, saya minum Neuralgin, saya minum Ponstan 500 mg seperti itu. Saking sakitnya luar biasa. Nah, jadi saya tunggu sampai malam, sampai jam 12 lebih, tidak sakit kepala. Saya berdoa sama Tuhan,
saya ngucapin terima kasih karena dikabulkan 1 hari tidak sakit kepala. Tapi besok berlangsung begitu lagi, begitu lagi. Dan wah saya tuh bingung, kok bisa saya berhari-hari nggak sakit kepala ya Bapak Ibu ya. Sakit asma biasanya juga 2 minggu sekali. Ini saya bayangin ya, 10 tahun saya konsumsi produk ini, saya belum pernah sakit. Sakit saya paling parah cuma batuk Bapak Ibu. Ya, luar biasa ya. Tumor saya hilang, semua hilang. Jadi, loh kok bisa ya? Kok bisa ini bukan obat ya? Saya udah minum obat dari luar negeri, kok nggak sembuh gitu loh. Ya, jadi ini bukan obat Bapak Ibu ya. Ini produk saya yang pertama adalah apel ya. Apel Bapak Ibu tahu dong, apel itu apa? Racun bukan, kimia bukan, obat bukan. Ya, apel itu apa? Apel itu buah. Apakah buah apel berbahaya? Tidak berbahaya Bapak Ibu. Ya, malah ada istilah apel 1 hari menjauhkan Anda dari dokter. Berarti segitu bagus ya, sampai bisa menjauhkan dari dokter. Nah, apalagi nih apelnya bukan apel sembarangan Bapak Ibu. Apel ini namanya apel Utwiller Spatlober. Bahasa latinnya Malus domestica dan adanya hanya di pegunungan Alpen. Nah, terus kehebatannya apa? Apel ini kalau digores bisa menutup kembali. Makanya sampai dibilang apel Wolverine. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film Wolverine, yang kalau dilukai bisa menutup kembali. Ya, sampai dibilang apel Wolverine. Oke, nah terus hubungannya apa sama tubuh kita? Dan apel ini kalau dipetik 1 tahun tidak membusuk, ya. Hubungannya sama tubuh kita karena apel ini dia bisa memperbaiki lukanya sendiri. Jadi dia tuh bisa meregenerasi dirinya itu dengan cepat, ya, memulihkan itu dengan cepat. Nah, dia juga mempunyai antioksidan yang sangat tinggi. Jadi hubungannya adalah memulihkan sel-sel kita yang rusak, Bapak Ibu. Paham ya? Memulihkan, bukan menyembuhkan. Jadi jangan yang sakit kanker minta 1 hari sembuh. Diabetes minta 1 hari sembuh. Padahal kalau saya tanya berapa tahun, Pak, sakit diabetes? Bu, sudah 4 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang 19 tahun. Tapi minta paling lama 1 bulan sembuh. Ya, padahal obat dokter udah diminum bertahun-tahun loh. Belasan tahun loh. Tapi nggak sembuh-sembuh. Ya, tapi ini bukan obat, harus sembuh. Nah, kalau bisa langsung sembuh dalam 1 hari, mungkin harganya bisa 500 juta, Bapak Ibu. Ya, harganya. Karena langsung sembuh. Dia bukan obat, bukan menyembuhkan. Tapi hanya memperbaiki sel kita yang rusak. Ingat itu ya. Jadi kita tuh ada sel induk. Sel induk di tubuh kita itu menghasilkan sel jantung, sel kulit, sel ginjal, sel paru-paru, sel pankreas, sel mata, sel rambut semua. Ya. Nah, kalau sel induknya jelek, dia akan menghasilkan sel jantung yang jelek, sel ginjal yang jelek. Semuanya jelek. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu pohon, kalau akarnya sudah tua atau mati atau jelek, buahnya juga ikut jelek. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau buahnya jelek, nggak bagus, kita bisa aja mengantisipasi dengan cara mengecat. Dicat merah, biar kelihatannya buahnya segar. Ya, padahal buahnya itu layu, jelek, tapi dicat merah. Nah, kita bukan seperti itu, ya. Jadi yang benar adalah supaya menghasilkan buah yang bagus, harus bagaimana Bapak Ibu? Akarnya dikasih pupuk, supaya akarnya sehat kembali, supaya menghasilkan buah yang bagus. Paham di sini ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau ditanya, bisa buat ini nggak, buat itu nggak? Semua. Walaupun mungkin Bapak Ibu punya masalah ginjal, tapi jantung akan diperbaikin. Pankreas akan diperbaiki, mata akan diperbaiki, kulit diperbaiki. Saya tidak mau, misalnya gitu. Saya nggak mau jantung saya diperbaiki, nggak bisa. Semua akan diperbaiki, ya. Semua akan diperbaiki, Bapak Ibu. Karena kalau sel kita bagus, semuanya bagus, ya. Intinya seperti itu, memperbaiki sel, menutrisi sel. Dokter yang mengerti ya, dia tahu kalau obat itu bukan solusi. Obat itu hanya menekan gejala untuk sementara, ya. Solusinya adalah harus akar masalah. Akar masalah. Saya liatin waktu minum obat puluhan tahun saya nggak sembuh-sembuh. Karena bukan memperbaiki akar masalah. Jadi kayak misalnya kita sakit mah, kita minum obat sakit mah, ya udah berasa enak ya. Tapi bukan berarti sakit mah kita sembuh loh. Suatu hari kita telat makan atau minum kopi atau makan yang asam-asam, kita akan sakit mah lagi. Ya, karena akar masalah masih di sana. Ini cuma ditutup aja. Ya, bukan berarti sembuh total, bukan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang diperbaikin akar masalah. Nah, kalau NAD itu produk kita yang terbaru. Tadi saya udah bilang apelnya dari Swiss ya. Di apel ini ada bermacam-macam bahan yang kita combine dengan apel ajaib ini. Nah, semua bahannya juga dari luar. Kita packing di Indonesia. Ya, kita packing di Indonesia. Sasetnya, bungkusnya sama boxnya itu made in Indonesia. Nah, kalau yang NAD itu packing bahan semua dari Australia. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk apa NAD? NAD itu sudah ada di tubuh kita, Bapak Ibu. Itu apa? Koenzim. Untuk apa? NAD itu untuk memberi energi kepada sel kita. Sel kita walaupun bagus tapi tidak ada energi, percuma loyo. Ya kayak kita nih bisa dibikin cantik, dibikin ganteng, tapi kita lemes saja karena tidak ada energi, ya. Seperti itu. Nah, yang kedua dia memperbaiki DNA kita. Jadi bukan hanya memperbaiki saja Bapak Ibu, tetapi memutarbalikkan DNA itu supaya bagus kembali pada saat waktu masih muda. Ya, jadi jangan kaget Bapak Ibu, tujuannya untuk penyakit, tapi nanti kalau dicek umur selnya berapa, mungkin misalnya ya, Bapak Ibu usianya 70 tahun, tapi begitu dicek usia selnya cuma 50 tahun. Berarti selnya muda, ya, akan dibikin muda selnya supaya bagus kembali.
Yang ketiga, fungsinya NAD adalah dia mengaktifkan sirtuin. Apa itu sirtuin? Sirtuin itu adalah protein yang fungsinya adalah memberi signal kepada sel untuk dalam kondisi terbaik. Nah, kalau si sirtuin ini lemah, bagaimana dia bisa kirim signal? Ya, nggak bisa ngasih tahu sel untuk dalam kondisi terbaik. Jadi selnya tetap jelek gitu loh. Ya, jadi kita harus bikin organ kita ini bagus semua Bapak Ibu. Karena ada salah satu yang nggak beres aja, pasti nggak enak. Misalnya mata kita udah mulai menurun penglihatannya. Emang enak? Mana ada orang bilang, asik mataku buram. Masa begitu? Kan nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, asik kakiku sakit. Kan nggak mungkin. Asik rambutku rontok. Kan nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, kalau bisa semuanya bagus, rambut nggak rontok, tetap tebal, mata tetap terang, kulit tetap kenceng, kan semua begitu maunya. Ya, organ-organ di tubuh kita juga tetap bagus, nggak ada yang sakit diabetes, ginjal, apapun. Seperti itu. Ya, jadi intinya hanya menutrisi. Jangan menganggap ini obat yang diminum langsung sembuh. Ya, kalau langsung sembuh mungkin dijual 500 juta sampai 1 M mungkin. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya jelaskan kembali ini bukan obat. Ya, kalau obat terus-terusan maka ginjal kita yang jebol. Ini bukan obat. Dia hanya memperbaikin. Ya otomatis ginjal kita diperbaikin Bapak Ibu. Jantung kita diperbaikin, wajah kita diperbaikin, paru-paru diperbaikin, semua. Nggak bisa pilih. Walaupun Bapak Ibu bilang saya tidak mau kelihatan muda, nggak bisa Bapak Ibu. Pasti akan kelihatan muda karena semua selnya diperbaikin. Paham ya? Oke, ini untuk kepentingan Bapak Ibu juga ya biar tahu. Jadi kalau kita paham, kita nggak di bodoh-bodohin dokter, misalnya gitu, dokter suruh ini suruh itu, kita nggak ngerti ya, namanya orang awam. Saya dulu nggak ngerti ya, iya aja. Ya, tapi kalau kita udah ngerti, akhirnya kita bisa mempertimbangkan seperti itu. Oke, saya ada yang tidak mungkin dengan BioGreen Science. Semuanya sangat mungkin, tapi jangan minta 1 bulan semua sembuh ya. Sakit stroke 19 tahun, minum 1 bulan harus bisa lari, nggak bisa Bapak Ibu ya. Kecuali sakit stroke-nya baru 1 hari, kemungkinan 1 bulan bisa lari masih ada harapan ya. Tapi kalau sakitnya 19 tahun minta 1 bulan lari nggak mungkin Bapak Ibu ya. Oke, tadi saya udah bilang ya, NAD karena tubuh kita semua tubuh kita tuh ada NAD yaitu koenzim ya. Jadi dia memperbaiki DNA otak. Ya, wah saya nggak mau otak saya diperbaikin, nggak bisa Bapak Ibu, otak akan diperbaikin ya. Liver, apa itu liver? Hati ya. Jadi yang bermasalah dengan punya sakit liver, hepatitis B lah, sirosis hati atau apapun. Terus masalah jantung, wah saya nggak mau jantung saya diperbaiki, nggak bisa, semua akan diperbaikin Bapak Ibu. Limpa ya, bahkan alat reproduksi. Terus apa kidney itu, ginjal ya, pankreas, muscle. Jadi intinya metabolisme kita itu akan diperbaikin kembali di saat waktu kita masih muda. Kan kita waktu masih muda kan kayaknya makan banyak aja nggak naik-naik banget ya gitu loh. Tapi kalau sekarang kita udah berusia, cuman ngeliatin orang makan kita naik 1 kilo Bapak Ibu kan gitu ya. Kok cepet gemuk aku ini, padahal aku ini udah kurangin makan, cuman ngeliatin orang makan bisa naik 1 kilo. Seperti itu. Karena apa? Kita punya NAD, kita punya sel semuanya sudah menua, jadi sudah lambat ya. Jadi NAD ini memutar ulang dan memperbaiki DNA ya. Kalau diperbaiki ya pasti semuanya bagus dong Bapak Ibu ya. Nah, botolnya seperti ini hitam ya. Nah, ini sampai diuji coba di tikus gitu loh. Biar orang bisa lihat ini bukan rekayasa ya. Ini ada videonya, cuma saya nggak download videonya untuk presentasi gitu loh. Nanti takut kelamaan ya. Jadi tikus ini sama-sama kembar Bapak Ibu, sudah tua ya. Tikusnya sudah tua, sama-sama sudah tua, matanya sudah buram. Jadi kalau jalan itu dua-duanya tuh tabrak-tabrak karena nggak bisa ngelihat dengan jelas. Jadi jalannya tuh nabrak-nabrak seperti itu. Nah, bulunya pun sudah putih. Nah, diuji coba yang satu disuntik NAD, yang satu tidak disuntik NAD. Ya, akhirnya yang tidak disuntik NAD ya tetap tua, tapi yang disuntik NAD jadi muda Bapak Ibu. Ya, bahkan matanya kelihatan banget terang. Jadi bulunya juga hitam. Begitu dilepas kedua-duanya, kayak ditaruh di box itu dilepas pengen lihat cara jalannya. Yang disuntik NAD itu jalannya lari, cepat sekali. Itu ada videonya, jalannya lari dia. Ya, sedangkan yang tua ini jalannya nabrak begitu, karena dia tidak jelas penglihatannya. Ya, jadi otomatis penglihatan juga akan dibikin terang seperti itu Bapak Ibu. Ya, kekuatan otot, mata, otak semua. Ya, nah untuk masalah apa aja? Untuk masalah yang bawaannya lemes aja yang tadi saya bilang ya, karena dia memang memberi power ke energi ke sel kita, ya memberi energi ke sel kita. Terus masalah kualitas kulit, ya. Terus masalah ingatan. Kita kalau sudah menua tuh kan suka lupa, ya. Terus masalah metabolisme yang tadi saya bilang ya. Nah, terus masalah penyakit tua seperti apa? Diabetes, ya, gagal ginjal, terus kolesterol, asam urat, jantung, hipertensi dan lain-lain. Ya, nggak harus tunggu tua Bapak Ibu untuk sakit. Saya nanganin anak 2,5 tahun sudah kena kanker, ya, 2,5 tahun sudah kena kanker, 11 tahun diabetes, 12 tahun hipertensi. Ada yang 12 tahun cuci darah ya. Jadi bukan berarti harus tunggu tua baru sakit. Sekarang terlalu banyak anak muda atau bahkan anak kecil sudah banyak yang sakit karena apa? Pola makan, pola hidup. Jadi saya tanya sama ibunya, kenapa anak ini sudah cuci darah? Apakah suka minum minuman kemasan? Betul Ibu katanya gitu. Jadi suka jajan di sekolah. Mungkin beli teh kotak, teh botol seperti itu.
Ya, kita nggak tahu apa yang dibeli, akhirnya ginjalnya rusak ya. Nah, terus masalah kulit, masalah rambut. Nah, ini kasus anak muda stroke ya, dari yang nggak bisa ngapa-ngapain 2 bulan, 2 bulan, dia ini pembuluh darah pecah Bapak Ibu. Jadi 2 bulan dia sudah bisa angkat kepala, ya angkat kepala, angkat tangan, sama motong-motong, udah bisa dia. Tadinya nggak bisa, nggak ada tenaga. Ya, jadi dia sekarang sudah kerja Bapak Ibu. Ini waktu dia baru belajar, oke? Terus udah gitu penglihatan lebih jelas ya, yang tadi saya bilang ya, saya ngambil contoh tuh satu-satu. Ya, karena kalau nggak nanti waktunya nggak cukup ngomong terus saya. Testimoninya banyak sekali Bapak Ibu, ada ribuan testimoni saya punya. Masalah ginjal ya, kreatininnya turun, ya, terus EGFR-nya naik. Ya, kreatinnya dari 3 turun ke 1, EGFR 20 jadi naik 40. Ya, banyak sekali Bapak Ibu, kayak kasus suami saya nanti saya ceritakan ya. Nah, masalah diabetes, terus masalah ginjal yang disebabkan oleh hipertensi. Jadi ginjal itu biasanya pasti penyebabnya ada 2, kalau nggak diabetes ya hipertensi, atau keduanya, seperti itu. Nah ini akhirnya dia punya, apa namanya, hipertensinya menjadi normal, terus matanya, kok mata, oh tidak sesak lagi, tensinya juga jadi normal, dan bisa buang air kecil. Ya, oke. Jadi semua membaik. Nah, ini apel ya. Apel ini pohonnya Bapak Ibu. Ya, jadi kita bukan rekayasa, bukan cerita dongeng, bisa di Google, bisa dicek di Wikipedia, apelnya benar enggak sih gitu loh. Apa Bu Erna nih ngada-ngada misalnya gitu ya. Apel ini tidak bisa dipetik lagi. Loh, biograde kok bisa dapat bahannya? Nah, saya ceritakan ya. Nah, sampai dijadikan perangko Bapak Ibu. Loh kok biograde bisa dapat? Jadi ada seorang ilmuwan ya, perhatikan cerita saya. Seorang ilmuwan namanya Dr. Fred Sully. Ilmuwan ini dia pemilik Nibel Biochemistry. Ya, Nibel Biochemistry itu adalah perusahaan raksasa Bapak Ibu. Perusahaan raksasa di Swiss. Nah, dia minta izin 6 biji apel, dia minta sama pemerintah karena dia udah tidak boleh dipetik, dilindungin, makanya dia minta izin ya. Sama pemerintah dikasih 6 biji apel dan dia teliti. Jadi apel itu kalau dipotong-potong Bapak Ibu keluar jaringan baru. Nah, karena dia tahu dia tidak mungkin bisa minta lagi karena sudah dilindungi. Jadi dia kembang biakan. Jaringan itu yang dia kembang biakan namanya kalus, jaringan baru itu ya. Dengan teknologi namanya pitoceltec ya, teknologi yang sudah dipatenkan di Amerika, tidak bisa dipakai kecuali Nibel Biochemistry ya. Jadi diambil apa namanya, kalus ini, jaringan ini dikembangbiakan lagi, dikembangbiakan terus karena sudah tidak bisa metik apelnya. Dan di Indonesia hanya BioGreen yang bisa dapat, hanya BioGreen ya. Jadi manfaatkan, kita cuma punya satu-satunya ya di Indonesia ini, cuma kita yang bisa dapat bahan apel ajaib ini yang bisa memperbaikin semua sel ya Bapak Ibu ya. Manfaatkan. Seperti kasus saya 45 tahun saya sakit. Misalnya saya dikasih kesembuhan 1 tahun, minum produk ini tubuh 1 tahun baru sembuh, saya sudah bersyukur Bapak Ibu. Ya, padahal 45 tahun ya, saya 1 tahun bisa sembuh aja saya sudah bersyukur. Jadi bisa dilihat ya, perubahan kalus menjadi tanaman. Ya, jadi kalau ditaruh di gel dia jadi tanaman. Nah ini terus dikembangbiakan Bapak Ibu karena sudah tidak, dan ini tanpa lahan ya, tidak bisa petik lagi. Nah kita bukan asal ngomong bagus. Jadi apapun yang saya ceritakan Bapak Ibu, semua saya cari penelitiannya. Ya, saya cari penelitiannya karena biar Bapak Ibu jangan kira itu kan kata Erna gitu ya. Jangan dikira seperti itu. Nah, kita semua ada uji klinis. Uji klinis itu kasta tertinggi. Dokter tidak percaya dengan yang namanya testimoni. Ya, dokter hanya percaya dengan uji klinis. Jadi dicek semua, ternyata betul apel ini bisa memperbaiki organ dan sel manusia. Ya, bahasa latinnya si Ut-Willems Pavlovi ini, Malus domestica. Dan bahkan secara uji klinis juga, Bapak Ibu harus tahu kita itu semua punya sel kanker. Semua punya sel kanker. Kalau kita makannya nggak benar, banyak racunnya, ya, bukan berarti racun yang diminum mati, bukan ya Bapak Ibu ya. Contoh kayak pengawet, bahan kimia, itu kan racun Bapak Ibu, ya. Ada boraksnya, ada formalinnya, segala macam, ada pestisida. Itu banyak racun yang kita makan karena racun itu enak, gitu loh, sangat enak, ya. Jadi kalau diracunin terus-menerus, maka sel kanker yang hidup karena racun itu adalah makanannya kanker, ya. Polisi kanker diracunin terus-menerus, mati, lemah. Ya, karena kita ngeracunin terus dia akan lemah. Nah, ini uji klinisnya bagaimana polisi kanker ini kalau diracunin dengan H2O2 dia langsung turun 63 ini yang ada warna di bold warna hijau ya. 63 begitu dikasih apple stem cell atau Malus domestica dia ditingkatkan 137 ya. Jadi polisi kanker kita biar kuat terus Bapak Ibu. Karena kita ngeracunin terus ya. Kalau kita nggak jaga polisinya dikasih vitamin supaya kuat ya, polisinya langsung loyo. Kalau polisinya loyo, malingnya seneng ya. Malingnya merajalela. Sama kayak kanker ya, bahkan untuk rambut. Nah, ini saya akan putarkan Bapak Ibu, ini untuk pengetahuan Bapak Ibu biar tahu bagaimana polisi kanker bekerja. Oke ya. Ini saya jelaskan segala macam penyakit dulu ya Bapak Ibu ya. Karena siapa tahu, mungkin kita yang kena ginjal, tapi siapa tahu Bapak kita stroke atau om kita diabetes atau orang tua yang perempuan, mama kita mungkin sakit yang lainnya. Jadi kita bisa tahu ternyata ini semua bisa diperbaikin gitu loh. Ya, mungkin ada kerabat, mungkin ada teman, ada saudara, kita nggak tahu. Ya, jadi nggak saya melulu cerita satu penyakit tapi semua. Oke? Nah, ini saya putarkan ya Bapak Ibu ya.
Jadi Bapak Ibu harus tahu sel kita itu ada triliunan, yang mana setiap hari mati dan rusak. Ya, tapi begitu tumbuh ada yang jelek. Nah kalau yang tumbuhnya jelek semua, ya dia bermutasi, jeleknya tambah banyak Bapak Ibu. Nah maka dari itu harus dinutrisi supaya hasilnya bagus. Nah Bapak Ibu lihat itu yang onggokan hitam itu adalah sel kanker. Kalau sel kankernya diam saja, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, puji Tuhan karena diam, nggak aktif. Ya, kalau sel kankernya aktif, salam walam ya. Jangan sampai sel kanker ini aktif Bapak Ibu, betul ya? Nah, kita lihat ya bagaimana polisi kanker bekerja. Nah, ini yang namanya polisi kanker, dia ngecek DNA kita. Ada sel kanker yang hidup atau tidak. Dia ngecek, patroli, dia patroli Bapak Ibu. Ya, dia patroli. Nah, itu ada sel kanker yang hidup, yang nyala tuh. Apa yang terjadi? Dia kunci. Ya, dia kunci supaya tidak dapat makanan. Ya, kalau tidak dapat makanan gimana? Lemas dan mati. Kita pun sama. Kalau tidak dikasih makan, kita juga akan lemas dan mati. Ya, tanaman juga sama, hewan pun sama. Jadi sel kanker ini ditutup. Apa ditutup? Polisi kankernya ditutup supaya tidak dapat sel kankernya ditutup sama polisi kanker supaya tidak dapat makanan. Karena kalau dapat makanan dia akan berkembang seperti ini, hidup. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat kalau polisi kankernya itu lemah. Ya, jangan kita racunin terus obat-obatan, lama-lama dia nggak kuat. Kebanyakan obat, kebanyakan apa udah kelihatan dia. Nah itu ada sel kanker yang hidup. Apa yang terjadi? Dia tidak kenal. Ya dia lewat saja Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu nggak nonton, yang rugi Bapak Ibu loh, bukan saya loh. Kalau saya udah hafal. Ya, akhirnya apa? Sel kankernya hidup Bapak Ibu. Karena dapat makanan, polisi kankernya nggak bisa nutup dan menjadi hidup. Berkembang terus-menerus. Ya, makanya stadium 1 ke 4 itu sangat cepat Bapak Ibu. Oke? Nah, inilah penemunya yang pakai jas hitam yaitu Dr. Fred Sully, ya. Yang pakai kaos hijau itu adalah pemilik BioGreen Science. Nah, yang konsumsi siapa aja? Bahkan Michelle Obama. Makanya Michelle Obama sampai bilang, Swiss Apple ini bikin aku awet muda terus karena selnya diperbaikin terus Bapak Ibu, ya. Artis-artis Hollywood juga. Oke? Nah, kita ada 2 macam jenis yaitu apel biasa dan apel plus. Apel biasa tuh emang apelnya dari apel yang beli di pasar ya? Bukan. Apelnya sama-sama apel ajaib Utweiler Spatlober. Nah, perbedaannya adalah di apel plus ada tambahan 2 bahan. Ya, nanti saya jelaskan setiap bahannya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan, anak kecil boleh nggak? Anak bayi boleh nggak? Nah, kalau anak bayi kita sakit atau anak kita sakit, kita bawa ke dokter dikasih obat kan? Nah, dikasih obat itu kimia, tapi kita berani kasihkan buat anak kita. Ini kan apel, ya. Tadi kan saya udah tanya di awal. Racun bukan. Ya kalau racun jangan dikasih ke anak kita gitu loh. Ya ini bukan racun Bapak Ibu, ini apel. Ini apel yang biasa ya, kotak yang pertama keluar. Nah ini buat bahkan cucu saya juga dari 2 bulan juga saya udah kasih apel ya. Kemarin ke Vietnam, dia sampai minum 4 saset sampai 6 saset. Karena kita bangunnya jam 4 pagi, kasihan ya anak bayi itu ya. Dipaksa digendong, dibawa naik turun kayak ke goa, terus ke mana, ke air terjun, ke gunung, segala macam, kasihan gitu loh. Jadi aku sampai kasih 4 sampai 6 saset ya. Jadi ada anak kecil, bukan berarti kalau anak kecil pasti masih sehat, tidak. Saya tanganin banyak sekali dari yang leukemia, ya, dari yang alergi, dari yang jantung bocor, ya, terus radang otak dan lain-lain seperti itu, ya. Nah, apel plus ini adalah tambahannya bahan tambahan yang di kotak biru, Bapak Ibu. Jadi kalau apel biasa itu hanya 5 bahan yang di luar kotak biru, ya, yaitu apel ajaib kita, glutathione, solar vitis, kolagen, sama vitamin C. Itu yang apel biasa, ya. Yang apel plus ada tambahan 2 di kotak biru ini yaitu snow algae dan vicua atau delima. Nah, saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu bisa menilai kalau ini tidak masuk akal dan ini berbahaya, jangan dikonsumsi. Ya, tapi kalau menurut Bapak Ibu, oh ini masuk akal, ini bagus, silakan dicoba. Ya, nggak ada salahnya. Kalau kita coba, kita ada 2 jawaban. Mungkin satu belum sembuh, yang kedua sembuh. Ya, tapi kalau tidak dicoba, jawabannya cuma satu, tidak sembuh. Itu aja. Ya, oke. Tadi apel saya udah jelaskan. Ya, bahan kedua yaitu L-glutathione. L-glutathione itu apa? Ini adalah master antioksidan, ya. Untuk apa? Nah, L-glutathione ini sudah ada di tubuh kita, Bapak Ibu. Sudah ada, ya. Yaitu dihasilkan oleh lever. Untuk apa? Untuk membuang racun yang masuk ke tubuh kita. Tapi tadi saya ulang-ulang ya, racun yang kita konsumsi itu banyak banget Bapak Ibu. Ya, karena racun itu enak. Akhirnya glutathione tidak mampu membuang racun. Glutathionnya lemah. Ya, dan membuat lever kita menjadi pucat, lever kita bermasalah, ya, terjadilah sirosis hati, terjadilah kanker hati, ginjal kita juga kebanyakan racun, bermasalah, terjadilah gagal ginjal, ya, dan glutathione kita itu adalah glutathione terbaik di dunia dari Kojin Jepang, dia bisa membantu membuang racun logam berat melalui ekskresi, yaitu pembuangan yang tidak bisa didaur ulang, seperti apa, keringat, air kencing, BAB, oke, nah, membuat lever kita menjadi bagus lagi.
Ya, jadi kalau ada pertanyaan, kalau sakit lever dikasih apa? Nah, udah tahu ya jawabannya apa ya. Ya, karena kalau kalau kebanyakan racun karena glutationnya lemah, maka lever kita akan jadi bermasalah. Oke? Nah, glutation itu bekerja membuang racun itu di saat kita tidur, yaitu jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Di saat kita tidur. Oh, saya mau tidur jam 3 pagi. Nanti saya suruh glutation kerja jam 3, nggak bisa. Dia kerjanya jam 11 malam sampai jam 1 pagi di saat kita tidur. Jadi kalau kita tidak tidur, baru tidur jam 3 misalnya gitu ya, ya dia lewat, nggak kerja, nggak buang racun. Jadi racun itu menumpuk, menumpuk, menumpuk dan akan bermasalah Bapak Ibu. Ya, penyakit akan timbul. Oke, paham ya? Nah, glutathione itu ternyata juga bagus untuk anak autis. Yang ngomong juga bukan saya, yang ngomong Dokter Jimmy Gutman. Ya, dia spesialis apa glutathione, dia bicara kalau ini antioksidan terbaik untuk anak autis komunitas ya. Kenapa? Karena anak autis itu kekurangan glutathione. Anak autis kebanyakan logam berat di batang otak ya. Jadi autis tidak bisa sembuh total, tapi bisa memperbaikin dan lumayan bisa menekan lebih banyak ya. Oke, itu bahan kedua. Bahan ketiga adalah anggur ya, solar vitis namanya. Ini anggur Burgundy dari Prancis. Nah, anggur tuh pasti Bapak Ibu tahu ya, anggur tuh apa? Racun bukan. Anggur itu bukan racun tikus Bapak Ibu. Anggur itu buah ya. Nah, untuk apa? Ini bagus untuk mencegah supaya kita tidak terjadi kanker kulit ya, karena ini negara tropis, namanya aja udah solar ya. Kalau misalnya solar panel, pasang solar panel, solar hub, tahu ya itu hubungannya matahari. Apalagi kita negara tropis ya, banyak matahari ya, supaya kita tidak kena kanker kulit. Nah, kolagen Bapak Ibu sudah tahu, kebanyakan kolagen untuk apa? Untuk kulit, jadi menjaga kulit kita. Oke, vitamin C juga Bapak Ibu sudah tahu karena umum ya. Nah, saya akan menjelaskan dua bahan di kotak biru ini, yaitu snow algae dan Vicua. Snow algae itu apa? Ini yang ada hanya di Apple Plus ya. Snow algae itu adalah ganggang salju yang hanya tumbuh di saat salju. Untuk apa? Untuk memperpanjang usia sel. Ya, jadi selnya nggak cepat tua dia, mudanya lebih lama. Ya, kalau Bapak Ibu kepengen mudanya lebih lama selnya, ya harus minum ini. Ya, nah Vicua itu apa? Delima. Bapak Ibu tahu ya, delima itu juga buah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah ke Turki, itu minuman yang disajikan atau dijual selalu delima. Ya, karena apa? Antioksidan tinggi. Oke, nah jadi bukan hanya antioksidan tinggi, ternyata delima itu bagus sekali untuk memperbaiki mikrosirkulasi darah. Apa itu mikrosirkulasi darah? Kalau kita cek di lab, hasilnya seperti yang di kanan, lurus-lurus ya, itu artinya normal. Tapi kalau hasilnya seperti yang di kiri, keriting-keriting, atau bengkok-bengkok, atau tidur, itu ada dua kemungkinan, yaitu satu, penyimpangan darah. Penyimpangan darah itu seperti apa? Autoimun. Kemungkinan kedua adalah pengentalan darah. Pengentalan darah itu seperti apa? Stroke atau jantung. Makanya coba di sini siapa yang punya masalah stroke atau jantung, pasti dikasih obat pengencer darah. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, Vicua ini bisa memperbaiki dalam 4 minggu. Dalam 4 minggu menjadi normal kembali. Ya, jadi kalau ada masalah autoimun, ya, terus masalah jantung, masalah stroke, alangkah baiknya kalau pilih Apple Plus. Karena ada dua bahan tambahan ini yang untuk menunjang masalah itu. Lebih powerful, lebih kuat. Walaupun Apple biasa bisa, tapi Apple Plus lebih kuat. Ya, karena ada dua bahan ini Bapak Ibu. Oke? Nah, saya akan masuk ke suami saya ini ya. Tunggu. Nah, ini bisa dilihat ya, tunggu sebelum ke suami saya. Ini waktu seminar tentang autoimun. Nah, bisa dilihat ya, seminar kesehatan tentang autoimun. Sampai dikasih tahu lagi, Apple Plus itu ada senjata tambahan untuk membantu pasien autoimun. Yaitu apa? Vikuanya, delimanya. Oke? Nah, ini kasus suami saya harus pasang ring. Ya, suami saya itu tidak pernah mau, suami saya tidak pernah mau minum apel kecuali kalau dia sakit. Ya, ya bisa tolong di mute dulu ya Ibu. Ya, jadi suami saya itu tidak pernah mau minum kecuali dia berasa tidak enak badan. Jadi dia kira ini obat, ya. Nah, suatu hari dia kena serangan jantung, harus pasang ring, ya. Nah, karena waktunya waktu itu hanya tinggal 6 jam. Suami saya diperiksa dokter jam 1 pagi. Dokter bilang karena saya nolak, saya harus tanda tangan, ya dokternya marah. Tapi dokternya mau kembali lagi jam 7 pagi. Berarti dari jam 1 ke jam 7 itu tinggal 6 jam. Dokternya bilang kalau jam 7 pagi dia datang dan periksa masih bermasalah jantungnya, tidak ada perubahan, maka harus tindakan pasang ring. Ya. Nah, saya udah panik. Supaya berubah gimana ya? Tahu nggak Bapak Ibu? Saya kasih 12 saset Bapak Ibu, apel. 12 saset sekaligus. Ya. Tolong Bapak Ibu di-mute dulu ya Bapak Ibu. Kalau mau bicara di-mute dulu ya. Jadi saya kasih 12 saset sekaligus. Ya, cuman jeda berapa detik, tuang satu sampai 12. Akibatnya jam 7 waktu dokter datang, diperiksa sampai di kateter, tidak ada penyumbatan. Boleh pulang, ya, boleh pulang, tidak jadi pasang ring, Bapak Ibu. Ya, nah suatu hari dia kena masalah lagi yaitu gagal ginjal. Ya, dia punya kreatinin 16,41, uriumnya 342.
Nah, dokter bilang ini harus cuci darah seumur hidup. Dan suami saya kondisinya sangat lemah pada saat itu. Ya, napasnya sesak, kakinya bengkak. Jadi dia ditaruh di ICCU. Waktu hari pertama dia masuk rumah sakit, dia cuci darah sehari 2 kali, Bapak Ibu. 2 kali. Dan saya ya diam aja, orang saya nggak ngerti kok. Ya kan? Itu dibilang kreatinin 16, terus udah gitu urium berapa? 342. Saya juga nggak ngerti gitu loh. Ya. Dan saya tidak tanya EGFR karena memang saya tidak mengerti apapun. Nah, dokter melakukan tindakan cuci darah sehari 2 kali, yaitu pagi dan malam. Ya, sampai suami saya hampir lewat. Nah, setelah itu baru seminggu 2 kali. Nah, karena kondisi suami saya ditaruh di ICCU, saya tuh mau ngasih apel nggak bisa, Bapak Ibu. Karena ada penjaganya dan masuknya tidak bisa sembarangan. Karena kan di ICCU, ya, ada jam-jamnya. Dan itu kalau kita ada yang masuk, penjaganya di situ. Ya, aku nggak berani kasih, nanti berantem lagi gitu loh. Nah, terus berapa hari kemudian cuci darah lagi suami saya. Terus saya tuh mikir, aduh gimana ya aku caranya ngasih apel ini ya, aduh gimana ya. Karena saya percaya, karena saya sudah sembuh karena apel ini. Mami saya juga sembuh, tante saya tidak jadi bypass, tante saya yang satu lagi tidak jadi stroke, teman-teman saya sembuh dari kanker dan lain-lain gitu ya. Jadi saya percaya sekali, tapi gimana cara ngasihnya? Akhirnya saya cari akal Bapak Ibu, supaya tidak berantem sama dokternya. Ya, saya tahu rumah sakit ini tidak punya BPJS. Ya, rumah sakit ini tidak ada BPJS. Langsung saya bilang, dok saya mau pakai BPJS. Saya bilang gitu. Mau nggak mau sama dokter dikasih rujukan. Ya, ini ada surat rujukan ke rumah sakit yang ada BPJS. Nah, berarti kan saya bisa keluar dong, supaya bisa ke rumah sakit tersebut kan. Nah, saya keluar dong dari rumah sakit itu tanpa berantem. Ya, tapi bukan saya bawa ke rumah sakit tersebut, Bapak Ibu. Saya bawa pulang. Ya, supaya saya bisa kasih apel. Jadi dengan alat yang masih di leher ini, alat yang di leher ini hanya bisa 3 bulan. Ya, nah ini sampai dijahit, ini dioperasi ya, dimasukin alat ini dioperasi dan dijahit itu di depannya, ini hanya bisa 3 bulan. Setelah 3 bulan akan diganti di lengan, yaitu Simino. Ya, nah itu untuk seumur hidup. Nah, terus saya lihat waktu sekitar 2 minggu lebih itu di rumah, saya lihat suami saya kok makin seger ya, gitu loh. Kok udah nggak bengkak, udah nggak sesek gitu kan. Terus saya kan gimana cara nyopot alat ini kan aku nggak bisa ya. Jadi alat ini yang pipa merah dan biru itu dibungkus kain kasa supaya tidak kemasukan bakteri atau debu ya, sama dokternya dibungkus kain kasa. Jadi ya terus nempel itu di leher suami. Nah aku kan mau nyopot nggak ngerti ya. Nah orang dijahit lagi. Mau nggak mau saya bawa lagi ke rumah sakit Bapak Ibu. Saya minta dokter cek, siapa tahu bisa dibuka gitu kan. Nah sama dokter dicek, ternyata disuruh cuci darah. Tetap. Saya nggak percaya Bapak Ibu ya. Dan saya bilangnya gini, besok ya dok saya cuci darahnya. Jadi dokternya oke. Jadi besok saya nggak bawa kembali untuk cuci darah. Besoknya saya bawa ke Penang, Bapak Ibu. Nah, di Penang itu diperiksa ulang. Diperiksa ulang dan dokternya apa? Bilang apa? Saya lepas. Jadi alat yang di leher itu, nah itu yang warna pipa yang warna biru dan merah itu yang dibungkus kain kasa. Ya. Nah, dilepas. Dokternya bilang, ini EGFR-nya, yaitu fungsi ginjal, itu masih 13%. Jadi tidak perlu cuci darah. Fungsi ginjal 8% saja tidak perlu cuci darah. Kecuali bengkak atau sesak. Jadi cuci darah itu untuk pertolongan pertama, untuk emergensi. Kayak orang kalau emergensi dibawa ke rumah sakit diinfus gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi bukan infus untuk seumur hidup, bukan ya. Sama, cuci darah juga bukan untuk seumur hidup gitu loh. Ya, tapi rata-rata dokter Indonesia semua dihantam seumur hidup gitu ya. Nah, disitulah saya dapat ilmu, dokter ini ngasih tahu. Begini Bu, cuci darah itu bukan menyembuhkan ginjal, bukan mengobati ginjal ya. Cuci darah itu hanya menggantikan kerjanya ginjal yang lagi bermasalah ya. Jadi bukan mengobati. Nah, kalau ibu terus-terusan cuci darah, maka ginjal makin tidak berfungsi ya, makin mengecil. Nah, jika sudah EGFR-nya tinggal 1%, pilihannya transplantasi. Transplantasi harganya berapa? 2M. Nggak apa-apa, Bu, saya dibayar BPJS. BPJS itu ada kasus ya, saya nanganin. BPJS cuma nanggung 100 juta. Jadi 1,9 M dari kantong Bapak Ibu sendiri. Nah, itu kasusnya saya punya pasien itu sampai dia nunggu jual rumah untuk transplantasi. Akhirnya rumahnya belum laku, anaknya keburu meninggal. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kita ngomong lah, aduh 2M kecil, 5M juga saya bayar. Misalnya Bapak Ibu mampu. Oke, enggak apa-apa sudah transplantasi. Nah, terjadilah transplantasi. Jika terjadi transplantasi terus terjadi penolakan, maka imun Bapak Ibu harus diturunkan. Jika diturunkan, penyakit lain yang datang. Ingat ya Bapak Ibu ya, waktu zaman COVID, semua jual produk meningkatkan imun tubuh. Supaya apa? Supaya nggak kena COVID. Ya, tubuhnya harus kuat imunnya supaya nggak kena COVID. Nah, kalau imunnya diturunkan, ya semua penyakit datang. Ya, kalau mau sehat, ya imunnya dinaikin. Begitu imun dinaikin, ginjalnya nolak lagi. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih mau menderita karena apa. Saya kasih pengertian kalau Bapak Ibu nggak ngerti.
ya. Misalnya Bapak Ibu tiba-tiba nggak bisa jalan. Nah, terus pakai kursi roda. Kursi roda itu menyembuhkan kaki atau tidak? Menyembuhkan kaki Bapak Ibu tidak? Bukan ya, bukan menyembuhkan, bukan mengobati loh. Hanya menggantikan aktivitas. Karena Bapak Ibu nggak bisa jalan. Kalau Bapak Ibu pakai kursi roda terus-menerus, bertahun-tahun, apa akibatnya? Makin tidak bisa jalan. Nggak mungkin kalau duduk di kursi roda jadi Superman, nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, makin kakinya makin lemah, makin mengecil. Karena tidak pernah dipakai buat jalan. Sama kayak ginjal. Ginjalnya pakai alat cuci darah terus, ginjalnya makin mengecil. Ya, jadi pilihannya transplantasi. Seperti itu. Ya, tapi Bapak Ibu harus saya jelaskan ya, minum produk kita bukan berarti nggak bisa sakit. Kalau Bapak Ibu juga makannya sembarangan, pola hidupnya nggak bagus, pasti bisa sakit. Kejedot tembok juga tetap benjol. Kena pisau tetap berdarah. Jangan nanti komplain, aduh saya kena pisau kenapa berdarah? Padahal saya sudah minum apel loh sama NAD. Ya, ini bukan obat anti sakit atau anti mati. Bukan berarti kita langsung jadi vampire atau jadi immortal. Ya, langsung sakti. Jadi kayak debus gitu ya, dikenain pisau nggak apa-apa gitu, bukan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak menjaga, kita juga bisa sakit. Tapi ini meminimalis ya. Oke. Nah, bekas di apa nih namanya di lehernya, saya taburin apple. Kalau Bapak Ibu ingat tadi cerita pertama, apelnya kalau digores bisa menutup kembali. Ya, jadi dia kalau ada luka dia cepat sekali memulihkan. Jadi saya taburin lihat, tidak ada bekas sama sekali di leher suami saya. Oke. Nah, ini artikel ya. Jadi bukan kata Erna ya. Artikelnya ada lagi. Cuci darah tidak menyembuhkan fungsi ginjal. Jadi kalau Bapak Ibu merasa gratis ya, pakai BPJS, ya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau fungsi ginjal Bapak Ibu sudah tinggal 1%, pilihannya transplantasi. Ingat ya, harganya 2M. 2M itu kalau pakai ginjal dari orang lain. Ya, rumah sakit yang mencarikan itu harganya 2M. Cuma ditanggung BPJS 100 juta. Jadi Bapak Ibu harus menabung dari sekarang untuk mendapatkan 1,9M. Itu kalau udah nanti nabung, udah berapa tahun kemudian terus naik lagi. Ya sama aja nggak cukup ya. Nah, kalau pakai ginjalnya keluarga, itu kemarin ada yang cerita, waktu di seminar kesehatan tentang ginjal, dia sampai tanya, kalau pakai ginjal keluarga cuma cuma dihitung 600 juta. Jadi siapa yang mau berkorban? Ginjalnya diambil satu. Mau anaknya, mamanya, papanya, saudaranya, adik kakak, sepupu, terserah. Ya itu dihargai 600 juta, nggak 2M. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, jadi kan lebih baik kita sehat ya, nggak usah pakai transplantasi, nggak usah cuci darah, tapi jangan minta dalam waktu cepat ya, karena ini bukan obat. Biasanya orang tidak mau keluar duit karena ada BPJS. Tapi ingat ya, kalau nggak mau keluar duit karena ada BPJS, Bapak Ibu udah harus nabung dari sekarang karena untuk transplantasi ginjal. Ya semoga bertahannya lebih lama ya. Seperti itu. Oke. Nah, akibat dari minum produk BioGreen itu menjadi mudah. Nah, ini papanya teman saya, dia itu sudah disiapkan pemakaman loh Bapak Ibu. Karena komplikasi dari prostat, paru-parunya, infeksi, apapun ya. Sampai dia sudah koma 3 kali. Makanya sampai disiapkan pemakaman. Nah, akibatnya apa? Obatnya 18 butir loh Bapak Ibu sehari. 18. Nah, waktu dia minum produk kita, bulan ketiga, setiap bulan tuh dibawa ke dokter. Bulan ketiga separuh obat sama dokter dibuang. Karena tidak diperlukan. Contoh ya, kalau Bapak Ibu udah nggak batuk, perlu minum obat batuk nggak? Enggak kan? Kalau misalnya udah nggak ada diabetes, perlu minum obat diabetes nggak? Enggak kan? Kalau nggak ada sakit asma, perlu obat asma nggak? Ya enggak. Nggak demam ya nggak minum obat demam. Nggak hipertensi ya nggak perlu minum obat hipertensi. Jadi separuh obat dibuang sama dokter, tidak diperlukan. Bulan kelima seluruh obat dilepas. Setelah itu akibatnya apa Bapak Ibu? Lihat ya, wajahnya jauh lebih muda. Bandingkan sama mamanya, istrinya itu. Istrinya kelihatan lebih tua karena istrinya tidak konsumsi. Yang konsumsi kan papanya, karena yang sakit papanya. Difokuskan ke papanya. Nah ini akibatnya. Kalau konsumsi jadi lebih mudah, kulit-kulitnya wajah kita tuh jadi muda. Ini bisa dilihat ya. Ya, ini teman saya loh di Bali ya. Dari yang sebelah kiri itu kayak orang kekurangan gizi sampai kayak artis yang di kanan. Nah ini oma-oma, nggak mungkin kita kasih produk kita untuk membuat dia muda, udah nggak penting itu. Yang penting sehat. Usianya 104 tahun. Ya bisa dilihat Bapak Ibu. Yang kiri lehernya keriputan. Setahun kemudian lehernya tuh nggak ada keriputnya, wajahnya jauh lebih kencang, tidak keriputan. Ini kan lebih keriputan. Ini aku nggak bisa zoom sih ya. Nanti bisa minta aja kalau mau lihat ya. Nah, masalah stroke, diabetes juga ya, udah tadi saya jelaskan. Tadi saya udah bilang, kalau ada luka taburkan. Bukan berarti hanya luka diabetes, bukan. Ya. Nah, ini mau diamputasi, kembali lagi. Pakai BPJS gratis, Bu, amputasi. Ya terserah Bapak Ibu. Kalau mau kehilangan kaki, boleh. Misalnya, oh ini lagi ada promo, Bu. Pertengahan Juli. Potong kaki kiri, gratis kaki kanan, misalnya gitu. Nah, Bapak Ibu mau diambil promonya, yo terserah. Ya, terserah. Mau potong kaki kiri gratis kaki kanan boleh, misalnya ada promo. Gratis kok, Bu, gitu. Kalau saya ya, biarpun saya nggak punya uang, misalnya saya nggak punya uang, saya kalau bisa cari utangan Bapak Ibu, daripada kaki saya hilang.
ya. Saya nggak mau milik gratis saya. Daripada dipotong, ya saya cari utangan. Ditaburkan apel kita. Bubuk apel itu taburkan ke luka diabetes ya, maka dia cepat pulih Bapak Ibu. Ya seperti yang di kanan, dari boroknya kayak gitu ya sampai mengecil. Terus ini juga tidak jadi amputasi. Ya. Ya, jadi terserah. Memang gratis. Dulu saya juga, beberapa dokter juga gratis karena papi saya angkatan laut. Jadi saya ke dokternya ke rumah sakit RSAL. Tapi capek, nggak sembuh-sembuh Bapak Ibu. Ya, nah, jadi bukan hanya luka diabetes, luka kena potong pisau. Ya, ini mami saya digigit anjing, pulih kembali dalam 1 minggu. Kaki saya hancur total Bapak Ibu. Ya, 2 kaki, luka bakar, mulus lagi dalam 1 minggu. Ya, saya udah takut aja kaki saya diamputasi, soalnya sampai bernanah-nanah kok sampean. Nah, ini kasus tante saya kena serangan stroke ya, baru kena serangan stroke dan saya aja ketemu di rumah sakit Bapak Ibu ya. Ini di rumah sakit, di lobi, saya kasih langsung 5 saset apple, 2 saset Biomed. Setengah jam kemudian tante saya nggak jadi stroke, ketawa-ketawa, minta pulang. Nah, nggak jadi opname, ayo pulang aja pulang kayak gitu ya. Nah, itu saya antar di rumah Bapak Ibu bisa lihat jalan loh ya. Ya, jalan, tidak dipapah. Besoknya nyetir mobil ke bengkel. Jalannya normal, nggak pincang-pincang ya. Nah, ini tante saya juga tidak jadi bypass. Nah, ini yang saya bilang saya punya masalah paru-paru. Saya ada asma, bronkitis, sama paru-paru flek. Ini 2 alat ini udah nggak terpakai lagi. Ya, dulu tiap 2 minggu paling lama 1 bulan saya pasti asma. Oke, nah itu apple sama NAD itu kategorinya adalah makanan nutraceutical. Ya, makanan yang menutrisi sel dan DNA. Nah, kalau biomile kategorinya adalah herbal. Makanya di boxnya ditulis apa? Jamu herbal. Ya, nah bahannya apa? Bahannya itu adalah ashwagandha dan maca. Ashwagandha itu apa? Ashwagandha itu adalah ginseng India. Ya, bentuknya kayak apa? Kayu manis ya. Kalau maca itu adalah tanaman dari sentral Peru, bentuknya kayak bengkoang. Ya. Nah, ini kegunaannya untuk apa? Ya. Ashwagandha itu sampai dibilang miracle herbs. Apa itu miracle? Miracle itu ajaib. Sampai dibilang tanaman ajaib. Ya, nanti karena orang bule-bule dan orang luar itu tidak percaya dengan yang namanya tanaman ajaib, ya, mereka sampai meneliti. Jadi ada sampai 50 penelitian. Betul nggak sih ashwagandha segitu ajaibnya? Ya, nanti saya tunjukkan. Nah, kembali lagi, kita satu-satunya yang import ashwagandha di Indonesia, eksklusif. Apel satu-satunya, NAD satu-satunya, ashwagandha juga satu-satunya. Ini yang ada di Biomile ya. Oke, untuk apa ashwagandha? Untuk stres. Ingat ya, menekan stres. Stres itu sumber segala penyakit. Karena stres orang bisa gantung diri. Karena stres juga bisa bunuh orang. Karena stres penyakit semua pun akan muncul. Ya, dia menekan stres supaya kita tidak terlalu stres. Karena stres itu akan terjadi setiap hari. Dapat tagihan stres, ngelihat suami begini stres, ngelihat istri begitu stres, ngelihat anak begono stres ya. Seperti itu. Jalanan macet stres ya. Nah, memperbaiki memori ya supaya kita tidak cepat pikun, supaya kita tidak kena Alzheimer, supaya tidak kena demensia atau Parkinson, atau anak kecil yang belajarnya nggak nangkep-nangkep. Ya, pasti kita juga pernah dong dengar anak kecil nggak nangkep-nangkep ya belajarnya ya, baru diulangin sudah nggak tahu lagi. Nah, itu kasih Biomile. Kalau kepingin anaknya pintar dan cerdas. Cucu saya juga minum Biomile. Jadi boleh dikasihkan ke anak. Jadi patokannya begini, 1 saset itu untuk berat 10 kilo. Ya, jadi kalau anaknya beratnya 11 kilo berarti bisa 1 saset. Kalau anaknya beratnya 5 kilo, ya setengah saset. Ya, kalau anaknya beratnya 20 kilo, 2 saset. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, menstabilkan gula darah. Ya, balance hormon. Apa itu balance hormon? Jadi kalau wanita hormonnya tidak bagus, maka masalah yaitu mens tidak teratur. Ya, terus masalah kista, mioma, endometritis, dan yang terjelek adalah kanker serviks. Ya, kalau laki-laki hormon testosteronnya sudah menurun, yaitu prostat. Yang terjelek adalah kanker prostat. Ya, nah mengurangi kecemasan, meningkatkan imun tubuh, dan fight cancer. Ya, kemarin ada seminar kesehatan tentang cancer. Jadi dia bagus sekali kata cancer. Lah ini kan katanya Erna, jangan-jangan Erna nih yang buat nih kayak gini nih. Ya, kita lihat penelitiannya Bapak Ibu ya. Nah, ini meningkatkan imun tubuh, sampai saya cari di artikel betul nggak bisa meningkatkan imun tubuh. Jadi ashwagandha itu sampai diberikan ke orang HIV. Kenapa? Karena orang HIV tidak punya imun tubuh. Ya, makanya sampai diberikan ke orang HIV. Ini ada clinical study-nya, ada uji klinisnya Bapak Ibu. Nah, ashwagandha itu ngeblok virus 99,9%. Makanya waktu zaman COVID ini dicari banget. Makanya saya minumnya 8 saset sehari saking takutnya kena COVID. Karena COVID itu yang diserang paru-paru Bapak Ibu. Dan saya punya riwayat paru-paru.
Ya, jadi saya takut, saya minumnya 8 saset Bapak Ibu. Makanya suami saya kalau minum, suami saya kan minumnya Senin Kemis ya. Kalau saya kan Senin sampai Minggu minum terus ya. Nah, jadi suami saya kena COVID, saya tidur sama suami saya tidak kena COVID ya. Karena apa? Saya jaga imun saya tetap bagus. Dan ini ngeblok virus. Dan virus itu ada di mana-mana sampai sekarang Bapak Ibu. Ya, kita cek lagi artikel. Ternyata betul yang namanya Witania somnifera, yaitu ashwagandha, bagus untuk COVID-19. Ya, ini berita di India, di Delhi, apa namanya, ashwagandha itu bagus untuk COVID-19. Kita cek lagi di Google, gak percaya. Ternyata betul ashwagandha untuk COVID-19. Kita cek lagi di Google ashwagandha untuk kanker. Ya, jadi kalau ada teman yang kena kanker, apa salahnya kasih tahu. Dia nggak percaya, nggak apa-apa. Yang kena kanker kan dia, kalau dia nggak percaya yang susah juga dia loh, bukan kita ya. Nah, kita cari di Google Scholar. Google Scholar itu yang dipakai dokter-dokter ya. Jadi ini ashwagandha terbukti untuk kanker mestatase. Apa itu? Penyebaran kanker. Kita cek lagi di ashwagandha.com, powerful herbal. Dibilang lagi powerful herbal. Untuk kanker apa saja. Dia sebutkan kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus, leukemia, ya, kanker prostat, sarkoma, dan lain-lain. Ya, nah, ini saya tunjukin beberapa testimoni, banyak testimoninya. Kanker prostat, jadi kalau ditanya berapa lama, saya tidak tahu Bapak Ibu, karena produk ini nggak bisa ditanya itu nggak jawab. Biomile, Apple, NAD, berapa lama nih sembuhnya orangnya? Dia nggak jawab Bapak Ibu. Ya, jadi saya juga nggak tahu. Tadi kan saya udah kasih omongan ya, saya sakit 45 tahun, misalnya saya dikasih kesembuhan minum produk ini, setahun saya bisa sembuh. Saya sudah bersyukur. Ya, jadi jangan minta 1 hari sembuh. 2 minggu sembuh, seperti itu. Nah, ini kanker prostat, Bapak Ibu bisa lihat ya. PSA itu harus 0,0 kalau kankernya hilang. Ini PSA-nya dia waktu dicek, ini ada semua hasil lab ya. Tanggal 30 Oktober itu PSA-nya 2000 sampai 30 Oktober 2023. PSA-nya tuh 921. Nah, 28 November 2023, berarti nggak sampai 1 bulan. PSA-nya bisa turun 83,5. Turunnya banyak loh Bapak Ibu, 800 poin loh itu. Ya. Nah, terus yang ketergantungan obat tidur. Teman saya ini ketergantungan 14 tahun obat tidur. Minum obat tidur selama 14 tahun. Sampai dia bilang, thanks Ci Erna. Karena dia bisa lepas dari obat tidur. Ya. Nah, terus depresi, yang suka depresi ya, itu bagus sekali Biomile. Terus yang kepingin anaknya pintar, teman saya ini anaknya mau dikeluarin dari sekolah. Ya, akhirnya anaknya jadi juara 1. Dan sekarang dapat beasiswa. Seperti itu. Ya, sampai gurunya bingung. Ya, karena minum Biomile sama Apple. Ini belum ada NAD waktu itu ya. Nah, ini penelitian tadi saya bilang, ini ada 50 penelitian ya. Over 50 studi. Over itu apa? Lebih dari 50 penelitian. Dari rumah sakit, universitas kedokteran, mereka tuh penasaran dengan yang namanya ashwagandha. Ternyata mereka cek betul. Diteliti ashwagandha itu bagus menurunkan stres 44%, kecemasan 72%. Tokyo sampai ngecek, ternyata betul bagus untuk kanker kulit. Terus Jamia Hamdard Universitas ngecek, ternyata bagus untuk Alzheimer, demensia, ya, untuk leishmaniasis, ya. Terus Universitas Malaysia ngecek bagus untuk mengurangi kelelahan. Terus untuk diabetes tipe 2, ya, TBC, ya, TBC yang diserang apa Bapak Ibu? Paru-paru. Nah, kalau orang yang kena COVID, terus minum obat dokter dan sembuh dari COVID, periksa paru-parunya. Pasti masih banyak bercak putih. Tapi kalau minum Biomal, paru-parunya bersih. Dia jagonya paru-paru juga. Jagonya kanker, jagonya paru-paru, jagonya otak, imun tubuh, hormon, ya. Nah, untuk TBC, untuk apa lagi? Kanker lagi, ya. Untuk apa lagi? Otak lagi, ya. Untuk kerusakan sel otak. Bagus banget. Terus untuk bakteri patogen. Ini untuk apa lagi? Penelitian dari Universitas Pittsburgh Cancer Institute. Namanya aja udah Cancer Institute. Berarti spesialis kanker. Betul ya? Dia bilang ini bagus sekali menghambat penyebaran kanker payudara. Terus apa? Paru-paru lagi dibahas. Ya, memang terbukti bagus untuk kanker paru-paru, otak ya. Nah, leishmania, terus paparan radiasi. Ini yang meneliti adalah Brain Research Center. Brain itu apa? Otak. Penelitian otak sampai bilang ini bagus sekali. Terus apalagi nih, kanker ginjal, jantung, ya. Jadi penelitiannya tuh banyak, kita nggak bisa keluarin semua 50 lebih. Kalau nggak capek aku ngomongnya, banyak bisa 5 jam ini nggak stop-stop ya. Nah, bahan kedua yaitu maca. Semua ini saya tampilkan Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa menilai. Bukan saya bilang ini bagus, beli aja ini bagus, bukan seperti itu. Ya, saya kepingin Bapak Ibu mempelajarin betul nggak, gitu loh. Ini bagus betul nggak, jangan percaya kata-kata saya, gitu loh. Ya, jadi maca ini seperti bengkoang bentuknya. Nah, untuk apa? Saya tunjukkan lagi penelitiannya. Maca itu adalah tanaman dari Central Peru. Dia bagus untuk apa? Fertility, bagi yang nggak bisa punya anak. Ya, bahkan ada teman saya sudah divonis dokter 12 tahun tidak bisa punya anak. 12 tahun tuh nggak bisa punya anak sampai cek ke rumah sakit di Singapura. Dokter di Singapura bilang apa? Tidak mungkin bisa punya anak karena ada cacat hormonal. Ternyata dia bisa hamil karena minum Biomile sama Apple. Ya.
Jadi mungkin ada teman yang sudah lama nggak bisa punya anak. Jadi bisa silakan dicoba ya. Hormon imbalance sama kayak tadi ya, seperti ashwagandha ya, masalah hormon, menstrual problem ya. Terus weak bones. Apa itu weak bones? Tulang rapuh, osteoporosis. Pasti semua juga banyak ya mengalami osteoporosis. Depresi sama lagi kayak ashwagandha ya. Stomach cancer, urusan cancer juga jago. Leukemia sama lagi kayak ashwagandha ya. HIV AIDS, TBC sama kayak ashwagandha. Jadi dua bahan ini mirip-mirip fungsinya dijadikan satu, makanya hasilnya dahsyat. Oke, kita lihat ya beberapa testimoni. Ini ibu ini juga orang Bali ya. Bisa dilihat dia tuh ada kista. Jadi banyak mioma, kista, endometriosis tuh banyak sekali. Dia itu ada kista dan harus dioperasi. Tapi waktu operasi, mau dioperasi, kistanya sudah tidak ada. Dokternya bingung. Sampai dokternya tulis di buku pasien, minum Biogren. Karena kan ditanya, loh ibu minum apa kok kistanya nggak ada. Ya, minum Biogren. Ditulis minum Biogren. Oke, ini teman saya di Malaysia, Bapak Ibu. Dia kanker usus yang sudah menyebar ke paru-paru dan hati. Ya, bulan ketiga dia lapor. Hai Erna, how are you? Apa kabar? Ini kemarin aku periksa, hasilnya super wow, kayak gitu. Ternyata lung and liver is clean now. Jadi paru-paru dan hatinya bersih dari kanker. Tinggal di usus. Kaget saya sampean. Jadi sudah bersih dari kanker. Ya, hasilnya juga dia lampirkan semua. Terus ini kanker paru-paru menyebar ke otak. Stadium 4. Sembuh di bulan kelima. Ini kanker prostat, PSA-nya sudah 0,0. Ya, testosteronnya di atas 1800. Itu adalah testosteron anak usia 20 tahun. Padahal bapak ini usianya berapa ini? 76. Ya, jadi sangat luar biasa. Nah, ini anaknya kanker rahim stadium 4D, bebas dari kanker tanpa kemo. Nah, usahakan Bapak Ibu jangan kemo, jangan radiasi, jangan operasi. Tapi kalau mau tetap kemo, silakan ya. Dibantu dengan minum Biomile. Nggak usah minum Apple. Karena apa? Karena kemo itu membunuh semua sel, termasuk sel sehat, ya, termasuk sel kanker. Nah, kalau apel memperbaikin sel, kan sayang toh, habis diperbaikin, dirusak lagi sama kemo, diperbaikin, dirusak lagi sama kemo. Jadi setelah kemo, baru minum apel untuk memperbaikin sel-sel yang sudah dirusak. Ya, nah ini pesan Ria Irawan karena beliau sudah mengalami semuanya dan akhirnya beliau tidak kuat dan beliau meninggal. Ya, jadi dia bilang apa? Kemoterapi dan radiasi dapat menyebabkan sel kanker bermutasi makin banyak dan menjadi tahan dan sulit untuk dihancurkan. Operasi juga dapat menyebabkan sel kanker menyebar ke area lain. Radiasi ketika menghancurkan sel kanker juga membakar dan merusak sel sehat jaringan dan organ. Ini kata-katanya dia di atas juga ada. Ya, jadi ibarat begini Bu, Bapak Ibu. Kalau kita ada kanker, biasanya itu 70% sel kanker, 30% sel sehat. Ya, waktu di kemo itu dimatiin semua, nggak bisa kita ngomong kemo, tolong yang dibunuh sel kanker aja ya, kemo sel sehat jangan, itu nggak bisa. Ya, semua sel dia akan matiin. Maka sel sehat yang 30% mati, sel kanker yang 30% juga mati. Sisa 40% sel kanker. Makanya dia udah nggak punya daya tahan tubuh karena pasal sehatnya banyak yang mati, Bapak Ibu. Jadi ibarat kalau kita ada rayap, rayapnya aja yang dibunuh, dibasmi. Jangan rumahnya dibakar. Kita nggak punya rumah lagi, gitu ya.